itu semua hanya kebaikan, ya. Dia segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan keluar dari Tuhan, ya. Oke, dan saya ingin berterima kasih saya bisa hadir pada siang hari ini berkat dua orang yang sangat luar biasa, dua orang yang mendidik saya dari kecil, yaitu kedua orang tua saya, yaitu papa dan mama saya. Bisa berdiri dan memberikan aplaus besar mereka. Ini orang tua saya yang luar biasa. Oke, mereka yang mendidik saya dari kecil hingga bisa jadi seperti saya hari ini, ya. Begitu orang tua yang sangat luar biasa, ya. Dan saya memiliki orang tua juga di bisnis ini, ya. Bapak angkat saya, ya. Jadi kita berikan aplaus untuk bapak angkat dan saudara saya, ya, yaitu Bapak Arus Wisiadi, ya. Beliau seperti saudara. Bisa, terima kasih Pak, ya. Ya, kalau bersama Pak Arus Wisiadi ini saya senang Bapak sekalian, ya, karena beliau mengajarkan banyak pada saya. Ya, salah satunya adalah pikir yang perlu dipikir dan jangan pikir yang tidak perlu dipikir. Ya, karena yang perlu dipikir masih banyak. Jadi Anda nggak perlu pikir yang tidak perlu dipikir. Ya, tepuk tangan dong. Biasa. Dan satu mentor saya juga yang sangat luar biasa, yang kalau saya hari ini lagi terlalu semangat, ya, saya lagi bingung, ya, saya lagi planning, nggak tahu harus kemana, ya, saya temui beliau. Dan beliau yang dari beliau saya belajar sesuatu, yaitu ketenangan awal dari sebuah kemenangan. Ya, salah satu inspirator saya Prasadata Bapak Hans Wisiadi. Ini Pak, ya. Wow, ya, hari ini dihadiri oleh guru saya yang luar biasa, ya. Juga tidak lupa satu orang yang mengajarkan pada saya tentang enaknya menjadi orang sukses, ya, menikmati pola kehidupan yang bebas finansial dan bebas waktu, ya, Mr. Lifestyle, ya. Siapa lagi kalau nggak Gold Chairman Prasadata Bapak Widya Mandala Prabowo, ya, teman-teman beliau, ya. Dan jelas orang yang mengajar kepada saya untuk mendobrak, melakukan lompatan iman yang sesuatu yang saya pikir nggak mungkin, tapi beliau bisa bantu saya untuk mendobrak, yaitu Platinum Livingstone Prasadata Bapak Chandra Putra Negara. Dan Ibu Wang Yei yang luar biasa yang terus menebar senyum, ya. Tepuk tangan untuk Ibu Wang Yei. Terima kasih Ibu Wang Yei, ya. Tidak lupa saya berterima kasih pada perusahaan yang luar biasa, ya, yang hari ini mungkin mereka berhalangan hadir namun diwakili manajer case yang luar biasa, itu Bapak Edi. Tepuk tangan untuk Bapak Edi. Serta yang mentransfer bonus, betul. Ya, kalau nggak ada yang mentransfer bonus susah juga, ya. Oke, kita tepuk tangan luar biasa manajemen, yaitu Bapak Edi SE, Bapak Songkyong dan Bapak Mr. Enduro. Tepuk tangan untuk mereka bertiga luar biasa. Oke, Bapak dan sekarang ini materi saya siang hari ini, yaitu Pemor. Oke, Bapak, kenapa saya mengambil satu topik, yaitu Pay More Get More, dan ini akan saya bawa sepanjang tahun 2014. Bapak dan Ibu sekarang Pay More Get More, ya. Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu, ya, apa sih artinya, ya. Jadi Pay More Get More, bisa teriak, ya, Get More, tapi nggak tahu artinya apa, ya. Tapi lebih baik Anda berani teriak meskipun nggak tahu artinya dibanding Anda nggak tahu artinya dan tetap diam. Setuju? Oke, karena ketika Anda melakukan, Anda akan belajar. Salah ngomong pun nggak masalah, tapi Anda sudah belajar. Setuju? Ya, dulu saya masih ingat Pak Arus Wisiadi, ya. Waktu pertama kali keluar negeri bersama saya, beliau nggak bisa bahasa Inggris. Tapi nggak bisa bahasa Inggris, hari ini keliling 5 benua. Tanya dong. Luar biasa ini, ya. Ya, juga sudah nggak bisa, sudah menikah, sudah punya anak, ya, sudah tertutup untuk Anda, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin perkenalan, mungkin dari Anda ada yang beberapa yang belum kenal saya. Siapa Hendra Limantara, ya. Nama saya Hendra Limantara, latar belakang saya adalah lolosan SMA. Ya, bukan lulusan, lolosan. Anda tahu bedanya? Lolos tuh, untung lulus gitu, ya. Nah, itu Hendra, ya. Jadi satu orang yang sangat malas, loh, dan satu orang yang sangat bodoh mungkin karena kemalasan saya jadi satu orang yang sangat bodoh. Bahkan mungkin salah satu dari Anda, ya, begitu banyak 1.500 orang yang hadir. Mungkin beberapa dari Anda mungkin juga guru saya, mungkin teman saya. Anda juga tahu bagaimana perjalanan hidup saya. Ya, salah satu MC tadi yang luar biasa, Bapak Agustinus Leonardi, tepuk tangan untuk beliau. Ya, gimana, Bro? Ya, beliau teman SMP saya. Ya, kami sering tidur bersama. Satu selimut lagi. Ya, sama beliau. Jadi beliau tahu siapa Hendra Limantara. Jadi apa yang saya buka hari ini sesuatu yang memang saya lewati, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Pada saat saya kelas SMA kelas 2, saya hampir tidak naik kelas, ya, SMA kelas 2.
Betul, ya. Jadi SMA kelas 2, saya naik kelas karena wali kelas saya ngomong seperti ini. Hendra ini ikut OSIS. Masa anak OSIS tidak naik kelas? Malu-maluin. Jadi Hendra di Mantara bisa naik kelas karena rasa ibel. Ya, jaga muka sekolah. Anak OSIS kok tidak naik kelas. Ya, jadi saya oke lah ya, satu orang diloloskan saja. Jadi Bapak dan sekalian, satu Hendra di Mantara ada satu orang yang malas. Dan hari ini kalau orang di luar sana bilang pada Anda, kalau Anda mau sukses Anda harus rajin, saya kebalikannya Bapak sekalian. Karena saya rasa malas, saya bisa sukses hari ini. Karena saya malas, saya sukses hari ini. Kebalik ya? Enggak benar. Kenapa? Karena rasa malas saya Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kelas 3, saya naik kelas 3, saya disuruh memilih satu universitas. Dan Anda tahu karena kemalasan saya jadi nggak tahu SMA itu saya sekolah untuk apa. Jadi saya mau memilih sebuah jurusan pun saya bingung, jurusan apa yang saya pilih. Kalau ngitung duit cepat. Ya, tapi kalau buku pelajaran bersih, saya orangnya bersihan Bapak. Buku saya jaga bersih, jangan sampai ada coretan. Sehingga tahun depan saya bisa jual ke adik kelas. Itu, saya malas sekali pada saat saya SMA. Dan pada saat lulus SMA, teman-teman mengambil kampus, ya, teman-teman masa depannya mulai jelas. Saya berpikir, wih gila, ya teman saya ini juara 1, juara 2, kayaknya masa depannya pasti, betul? Terus Pak Hendra ini gimana masa depannya? Gak tentu Bapak dan sadar. Gak usah ngomong jadi masa depan bangsa, gak jadi beban bangsa aja bagus. Gak perlu ngomong jadi masa depan keluarga, gak jadi beban keluarga aja bagus. Betul. Karena saya gak tahu masa depan saya arahkan kemana. Mau dibawa kemana hubungan kita kan? Jadi saya bingung, ini masa depan saya arahkan kemana? Kalau teman-teman saya jelas, papanya punya pabrik. Oh, ini masa depannya gemilang. Ya. Pak Agustinus saya juga lihat, ya, teman SMP sama SMA saya. Ya, ini teman terbaik saya. Ya. Saya lihat sekolah sama Malaysia. Cari teman, betul? Cari teman. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah ya. Jadi saya lihat masa depannya juga nggak jelas kayaknya. Ngepres gitu naik kelasnya juga ya. Tapi ayahnya punya pabrik. Wah, selamat ini ada ya. Dilihat kalaupun nggak jalankan papanya, ganteng anak ini ya. Bisa jadi model. Nah kalau ini katanya wajahnya pembalut. Mau jadi model tingginya juga kurang kan gitu. Anda lihat saya tinggi karena podium. Ini senti 3 senti ya. Nggak, citra diri sudah dipulihkan sama Pak Tanda lewat CBC ya. Tahu dulu ya. Nggak masalah, no problem. Jelek ini nggak masalah. Ya. Jelek-jelek ini penghasilan, oke ya. Jelek-jelek begini tiap tahun keluar negeri. Mending jelek punya penghasilan dibanding ganteng-ganteng nggak punya penghasilan. Tuh? Sampai gitu ya. Jadi masa depan saya nggak pasti. Tapi karena rasa malas saya bisa sukses. Kenapa? Karena saya bingung dengan masa depan saya mau dibawa kemana ini. Karena kebingungan saya memaksa saya untuk berpikir Bapak sekali. Mau dibawa kemana? Saya nggak punya arah yang jelas. Ini orang malas. Memaksa saya untuk terus berpikir. Dan saya berpikir begini. Teman-teman saya kalau mau sukses harus kerja keras. Harus belajar banyak, betul nggak? Sedangkan saya tertinggal lama sama teman-teman saya. Ketika SMA mereka belajar, saya malas-malasan. Dan sekarang tiba waktunya saya belajar. Itu pikiran saya. Saya harus belajar. Untuk mengapa? Untuk mengejar ketertinggalan saya sama teman-teman saya. Setuju nggak? Akhirnya saya mulai mencari masa depan saya. Apa kira-kira masa depan saya? Lalu muncul beberapa pilihan. Pilihan yang pertama yaitu gimana kalau saya jadi karyawan. Terus saya mulai ngomong sama teman saya. Kayaknya saya harus kerja jadi karyawan, cari pengalaman dulu. Teman saya ini luar biasa, dia sambil bercanda, dia ngomong sama saya gini. Lu tahu nggak karyawan? Tahu. Berangkat jam segini pulang jam segini, tahu nggak? Tahu. Kamu tahu nggak? Kalau karyawan itu gajinya seperti menstruasi. Datangnya bulanan, habisnya harian.
Ya. Saya pikir ya, memang juga ya, gajinya datangnya bulanan, habisnya harian, betul? Nah itu mama saya bilang berarti nggak cocok ini, nggak cocok. Karena saya kepingin penghasilannya ratusan juta. Terus yang kedua, pilihannya adalah meneruskan toko orang tua saya. Bukan orang tua saya punya toko elektronik, ya. Saya kepingin meneruskan usaha orang tua saya. Terus saya lihat kerjaan papa saya, ya, duduk di meja, kanan tembok, kiri tembok, belakang tembok. Dan saya pikir, kalau saya sehari, nggak masalah. Kalau saya sudah setahun, wah stres saya. Orang gini aja rambutnya banyak yang putih, apalagi kalau gitu, benar? Bisa putih semua nanti. Saya pikir lagi nggak cocok. Terus kira-kira apa yang cocok? Terus datanglah satu peluang yang bernama KK Indonesia. Saat itu di tempat ini, Bapak, di tempat ini, WTC tahun 2005, saya duduk bersama salah satu dari Anda, tapi saya berhasil menjual 50 tiket pada saat itu. Ya, ada satu orang pembicara inspirator saya pada tahun 2005 dengan topiknya badai pasti berlalu. Siapa pembicaranya? Ratu Indonesia, masa dari negara. Beliau bisa motivasi loh sekalian di depan. Beliau menceritakan badai yang beliau hadapi. Beliau mulai dari minus hutang ratusan juta sampai hari ini bisa sukses keliling dunia, punya mobil mewah, rumah mewah, tanah di mana-mana. Tahu nggak? Tanahnya Pak Chandra, satu tanahnya aja udah bisa beli Ferrari loh. Saya pikir ya, gila. Saya mau seperti beliau, betul? Akhirnya saya menyerahkan diri. Saya mau seperti Pak Chandra. Saya datangin pemimpin saya, dan saya bilang, saya mau sukses di Indonesia, dan saya mau jadi seperti Pak Chandra. Masa depan saya mulai kelihatan loh sekalian. Ternyata ada satu secercah harapan untuk seorang Hendra Limantara. Ternyata ada orang yang lebih melas tadi bahasanya ya, lebih melas ya dibanding saya. Hutangnya ratusan juta pada saat tahun itu, tapi bisa melewati. Kalau beliau bisa, saya pasti bisa. Itu yang saya pikir. Dan Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah saya tentukan, saya membuat satu keputusan bahwa saya akan menjalankan bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat keputusan kembali, yaitu saya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan atau otoritas kepada pemimpin saya. Pada saat itu saya mendatangi pemimpin saya, ya Pak Rusli, Pak Hans Hermanto, ya Pak Widya dan Pak Chandra. Saya bilang, tolong pimpin saya. Saya ingin seperti sukses seperti Anda semua. Menyerahkan tongkat kepemimpinan itu tidak mudah loh sekalian. Terkadang apa yang mereka sampaikan kepada saya tidak sesuai dengan apa yang saya pikir. 50 tiket Pak Hendra, itu instruksi dulu waktu Pak Rusli, ya. SMS pertama, Pak Hendra, 50 tiket, jualan 50 tiket. Saya pikir, wih, 50 tiket, pasti susah. Tapi karena saya menyerahkan otoritas saya kepada Pak Rusli Siari, saya lakukan. Dan kenapa hari ini saya bisa mencapai sukses, teman-teman sekalian? Karena saya menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada pemimpin saya. Kuncinya di situ. Bapak dan Ibu, saya ingin membuka slide yang kedua. Apa yang Anda lihat? Oke. Oke, Bapak pelan-pelan aja. Oke, apa yang Anda lihat Bapak sekalian? Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? Wah, saya lihat matanya banyak yang hijau ya. Apa yang Anda lihat? Berapa? Ada yang bisa lihat rumah mewah? Ada yang bisa lihat mobil mewah? Ada yang bisa lihat jalan-jalan luar negeri gratis? Bapak dan Ibu sekalian, Pak, uang 100.000 kok diomong?
rumah mewah, mobil mewah. Bapak dan sekarang berapa harga seminar ini? 100.000 rupiah. Berapa harganya? Apa yang Anda lihat, itu yang Anda dapatkan. Apa yang Anda lihat hari ini? 100.000 rupiah. Kalau Anda bisa melihat 100.000 rupiah, Anda akan mendapatkan 100.000 rupiah. Tapi kalau Anda melihat seminar ini bisa merubah kehidupan saya, seminar ini bisa membawa saya sukses, seminar ini bisa membawa saya jalan-jalan ke luar negeri gratis, seminar ini bisa membuat ratusan juta setiap bulan. Kalau Anda bisa melihat seminar ini harganya segitu, Anda akan mendapatkan apa yang Anda lihat, teman sekalian. Tapi banyak dari kita selalu melihat yang kelihatan. Sesuatu yang kelihatan itu sementara. Sesuatu yang tidak kelihatan itu kekal. Lihat yang tidak kelihatan. Banyak orang melihat yang kelihatan. Banyak orang melihat sukses. Banyak orang melihat rumah. Banyak orang melihat Pak Chandra ratusan juta. Banyak lihat Pak Hendra terima penghargaan di atas panggung. Jangan lihat kami di atas panggung, lihatlah kami di bawah panggung. Karena apa yang kami lakukan di bawah panggung itu yang membuat kami berada di atas panggung hari ini. Banyak orang terlalu melihat buah. Ngomong masalah buah itu enak, betul? Rumah mewah, enak. Mobil mewah, enak. Jalan-jalan luar negeri, enak. Wah, ada banyak orang bilang, enak ya Pak Hendra ya, punya kaki bom, langsung dapat Pak Agustinus. Omsetnya ratusan juta, PV. Bukan rupiah, PV. Grupnya tersebar ribuan orang di dalam grupnya Pak Agustinus. Enak ya Pak Hendra, hoki. Dapat Pak Yakob. Setahun round. Enak ya, grupnya Pak Yakob menjamur di mana-mana. Hoki nih, cah satu ini hoki. Yang Anda lihat buah, betul? Tapi saya beritahu pada Anda, buah dari biji. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda. Jangan lihat buahnya, lihat bijinya, Bapak sekalian. Tahukah Anda? Tahukah Anda, saya memprospek Pak Agustinus 4 tahun. 4 tahun. Banyak orang lihat buah. Apakah Anda tahu perjuangan saya menaklukkan hati Pak Agustinus 4 tahun? Pak Fakto malah luar biasa, 4,5 tahun. Tahukah Anda saya menaklukkan hati Pak Yakob 1 tahun. Untuk membuat janji ketemu dengan Pak Yakob tidak mudah. Apakah Anda tahu itu, Bapak sekalian? Tapi seringkali yang Anda lihat adalah yang kelihatan. Tidak salah dengan yang kelihatan. Tapi yang kelihatan berawal dari yang tidak kelihatan. Because what you see is what you get. What you see, what you see, what you see. Apa yang Anda lihat, itu yang Anda dapatkan. Anda lihat apa dari saya hari ini? Oh, 27 my age. Bau kentul. Kalau Anda lihat itu, pulang Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Banyak pembicara-pembicara luar biasa yang ada di ruangan ini. Banyak motivator, inspirator yang luar biasa di ruangan ini. Tetapi kalau Anda melihat, dan hanya mereka sedang cuti saja ya. Jadi yang pembicara hebat-hebat itu duduk di bawah, mereka cuti. Kebetulan sekarang jam kerja saya ya. Jadi nanti gantian jam kerja mereka ya. Jadi Bapak dan sekalian, kalau Anda melihat sebagai seseorang yang hanya bau kencur saja, maka Anda akan mendapatkan itu. Because what you see is what you get. Ilmu saya biasa-biasa saja. Tetapi kalau Anda meresponi dengan benar apa yang Anda lihat, maka hasilnya akan berbeda. Karena cara melihat Anda akan menentukan respon Anda. Dan respon Anda akan menentukan hasil Anda. Bersama kita ngomong. Cara melihat
menentukan respon. Cara merespon menentukan hasil. Jadi yang pertama yang Anda harus perbaiki adalah bagaimana cara melihat Anda. Seminar hari ini apa yang Anda lihat? Seminar perubahan kehidupan saya. Bisa penghasilan miliaran setiap tahun. Bisa berbakti untuk orang tua. Ya saya lihat itu. Kalau Anda bisa lihat itu, maka Anda akan meresponi dengan berbeda. Setuju dengan saya? Anda akan meresponi dengan berbeda. Pulang dari ruangan ini mungkin gak usah tunggu lagi, di bawah Anda sudah prospek orang. Kalau Anda meresponi dan melihat dengan cara yang benar, dan Anda akan mendapatkan hal yang benar. Kalau Anda melihat dengan cara yang benar. Jadi apa yang Anda lihat hari ini menentukan respon Anda. Dan apa respon Anda menentukan hasil Anda. Tetapi apakah setelah Anda melihat, apakah itu sudah cukup? Belum cukup, karena ada respon. Next. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang tidak tahu konsep ini. Banyak orang pegang iPod, banyak orang pegang iPad. Betul? Banyak orang pegang iPhone. Tapi saya beritahu sama Anda, kalau Anda ingin sukses, Anda butuh satu, yaitu IP. Apa maksudnya Pak? Bayar. Saya yang bayar. Karena apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Banyak orang tahu konsepnya, tapi mereka tidak siap bayar harga. Mau enak, tapi nggak mau susah. Hidup enak dan cara susah adalah satu paket. Anda nggak usah ngomong masalah KK. Anda nggak usah ngomong masalah multi level. Saya cuma ngomong masalah bisnis. Bisnis apa yang hari ini? Kalau Anda ingin sukses, itu mudah. Ada? Tidak ada. Semua harus bayar harga. Setuju dengan saya? Semua harus bayar harga. Tapi apakah Anda siap bayar harga? Bayar harga ada banyak sekali. Ada bayar harga kecil, ada bayar harga besar. Yang saya tahu satu, Pemor. Saya sangat suka sekali jadi pembicara yang terakhir. Kenapa? Ya bukan cuma itu. Saya juga suka kalau hari ini pada saat seminar hujannya deras. Saya sangat suka kalau seminar ini diadakan di lantai paling atas. Saya sangat suka. Dan saya sangat suka kalau banjir ada di Surabaya. Saya sangat suka pada saat seminar saya. Kenapa? Karena itu membuat saya tahu yang datang pada seminar saya adalah orang yang benar-benar mau belajar. Apa yang saya sampaikan tidak cocok untuk orang yang sudah merasa tahu, betul? Seminar saya tidak cocok untuk orang yang merasa tidak butuh atau terpaksa datang. Tidak cocok bagi sekalian. Tapi cocok bagi seseorang yang melihat bahwa ini adalah satu peluang yang bisa merubah kehidupannya. Seminar ini cocok bagi Anda yang hari ini siap untuk membayar harganya. Memang tidak enak kalau hujan, terutama hujan deras, banjir, mungkin mogok. Anda harus mendorong Anda punya sepeda motor. Indikator saya untuk melihat saya bekerja benar atau tidak adalah dari daya juang distributor saya. Saya cuma ambil satu. Pemor. Bagi Anda yang kesusahan datang ke sini. Dari Jember, dari Madura, dari Wonosobo, 10 jam mereka ke sini. Bukan cuma bayar tiket, 10 jam mereka harus datang ke sini. Mereka bayar harga dengan sangat mahal, betul? Untuk mereka saya bekerja, untuk mereka saya berkeringat, untuk mereka saya menangis bersama dengan mereka, untuk orang yang sevisi. Kalimat-kalimat ini. Banyak orang Bapak Ibu sekalian tidak siap bayar harga, tidak siap IP. Bisakah hati saya tanya sama Anda? Saya kepengen tangan saya besar, tapi saya suruh Pak Rusli yang angkat. Pak Rusli yang angkat besi, ya. Saya cuma lihat di sampingnya, terus tangan saya tiba-tiba bisa besar. Bisa? Tidak bisa. Anda mau dapat hasil, Anda yang bekerja. Itu sudah konsep hukum alam yang benar. IP. Next. Satu orang yang luar biasa, Bapak Dahlan Iskan, mengatakan bahwa seorang yang hebat tidak dilahirkan dari kenyamanan atau kesenangan, tapi dia dilahirkan dari tekanan, keringat, dan bahkan air mata.
Dan apakah Anda siap untuk menjadi orang yang hebat? Anda tahu hebat itu buahnya, tapi apakah Anda tahu apa bijinya? Gimana yang bagaimana? Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya sama Anda, siapa yang hari ini di antara Anda datang karena kepingin sukses? Semua? Halo? Oke, tepuk tangan sekali lagi Anda. Pemor! 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 Semakin Anda membayar lebih, semakin Anda bersemangat, saya akan beri Anda lebih. Jika Anda ingin mendapatkan lebih siang hari ini, bayar lebih Bapak sekalian. Saya hari ini keluar tidak setengah-setengah, saya berkeringat, betul? Saya pay more. Anda mau get more, Anda harus pay more. Bukan saya nanti keluar Anda langsung ditagih lagi ya 100.000, bukan ya. Tetapi yang saya minta pay dari Anda adalah komunikasi Anda, semangat Anda, respon Anda. Karena yang bisa merubah Anda bukan saya, tapi diri Anda sendiri. Dan mau berubah jangan lagi, sekarang. Anda harus siap susah Bapak dan sekalian. Kenapa? Karena tidak ada orang hebat yang dilahirkan dalam kenyamanan. Semua orang hebat dilahirkan dari tekanan, dari kesusahan, dari keringat, dan dari air mata Bapak dan sekalian. Itu kalau Anda sudah siap, Anda akan siap jadi orang hebat. Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat saat ini ada satu sosok Bapak Chandra Putra Negara, satu orang yang sangat sukses, sedangkan saya masa depan belum pasti. Saya melihat beliau satu orang yang sangat freedom, bebas finansial, bebas waktu. 2005, 8 tahun yang lalu, beliau berdiri di panggung ini. Begitu banyak orang yang tergugah, salah satunya saya. Anak muda yang hari ini tidak punya masa depan, tapi saya melihat satu sosok beliau, saya ingin jadi seperti beliau. Bapak dan Ibu sekalian, ketika itu saya ambil kesempatan itu. Saya tidak setengah-setengah. Saya berjuang habis-habisan untuk mencapai, bukan cuma menjadi beban keluarga, tapi saya kepengen saya menjadi masa depan keluarga. Begitu pula dengan Anda. Ada distributor saya. Bapak dan Ibu, ini sharing saja ya. Di posisi Crown Star Director, ya banyak Crown Star Director di sini ya. Kami telah mencapai impian-impian kami. Mobil, rumah, tanah, apartemen, jalan-jalan luar negeri. Kalau diomong jalan-jalan luar negeri kita bosan sekali. Tetapi kenapa hari ini Anda tahu saya hari ini berbicara nggak dibayar? Anda tahu? Saya malah bayar sekali. Kenapa bayar? Karena sebelum acara ini dimulai Pak Chandra sudah ngomong sama saya, Pak Hendra, berani komitmen berapa? 753 Pak. Saya siap. Tiket belum dicetak tiket. Saya sudah pesan 750 tiket. Bayar atau dibayar? Bayar. Belum mulai. Sedangkan sementara ini, selama ini, seminar saya cuma mengirim orang 200-300 orang. Untuk mencapai satu tiket 750 di luar akal kepala saya loh sekalian. Tapi karena saya tahu konsep Pemor. Saya percaya ini waktu saya percaya ini momen saya. Siapa 750 tiket minimal. Komitmen. Dan kami telah berhasil mencapai satu yang namanya story, menciptakan cerita dalam kehidupan kami, bahwa yang sebelumnya dari orang nggak punya bisa jadi orang sukses, dari orang biasa anak muda yang nggak punya masa depan bisa jadi punya masa depan. Kami telah berhasil menciptakan sebuah cerita dalam kehidupan kami. Tapi bukan itu yang membuat kami hari ini berdiri di depan Anda. Apa yang membuat kami berdiri di depan Anda adalah karena kami ingin menciptakan sebuah yang namanya sejarah. Ada seseorang Bapak sekalian datang ke saya, dan dia bilang seperti ini sama saya. Pak Indra, saya ini satu orang yang bodoh, satu orang yang nggak punya duit, orang miskin saya ini. Saya bahkan baca aja nggak bisa. Pak Indra tahu, saya untuk makan aja susah. Nasi putih, saya tambah air, saya makan. Setiap hari saya makan itu banyak. Apa saya bisa jadi seperti Pak Hendra?
Bukan cuma satu. Ada juga supir dari Wonosobo hari ini datang ke saya. Di mana istrinya kerja di luar negeri untuk menghidupi kehidupan keluarga. Dan beliau punya impian, saya kepengen istri saya pulang dan berkumpul dengan semua anak-anak saya. Bahkan tahun lalu sekalian, untuk pertama kalinya keluarga ini merayakan ulang tahun bersama full dengan keluarga. Saya bukan cuma ngomong, orangnya hadir. Banyak orang yang sangat kesulitan di luar sana. Bahkan untuk makan aja susah. Banyak sekali. Kemarin ada satu downline saya juga cerita pada saat care meeting. Seorang ibu rumah tangga yang single parents, hanya punya satu anak tunggal. Dan beliau menceritakan impiannya di depan care meeting. Beliau bilang, saya bekerja hari ini untuk membahagiakan anak tunggal saya. Saya ingin membahagiakan dia. Dan tahu bahwa sekalian, seorang wanita yang bekerja sebagai seorang supir. Siapa? Mana ibu? Luar biasa. Ada orang-orang di sekitarnya yang butuh bantuan. Next, Pak. Kami hadir dalam kalian bukan untuk berbicara untuk mencari kesenangan pribadi. Bukan. Begitu banyak orang yang hari ini di sekitar kita sangat kesusahan. Banyak orang yang hari ini bahkan untuk makan aja susah. Hutang di mana-mana, Bapak sekalian. Mereka untuk besok bisa menyekolahkan anaknya lanjut atau tidak, bahkan mereka juga belum tahu. Keluarga-keluarga yang stres. Besok ayah harus diobati pakai uangnya siapa? Mama sakit mau diobati pakai uangnya siapa? Tahukah Anda begitu banyak orang di luar sana yang kesulitan, bahkan makan aja susah, Bapak sekalian. Dan Anda tahu, kami dari KKI Indonesia, kami bekerja sampai larut malam, Bapak sekalian. Bahkan tidak jarang kami bekerja sampai tengah malam. Keluar kota, keluar pulau, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, meninggalkan kesenangan kami, keliling, masuk ke desa-desa, menemui orang-orang yang tidak kami kenal. Perjalanan yang begitu jauh, capek. Tidak bisa ditempuh dengan pesawat, harus ditempuh dengan darat. Kami masuk ke desa-desa sepeda motoran, di mana aspal saja belum ada, Bapak sekalian. Apa Anda berpikir kami hanya keliling seluruh Indonesia, hanya berbicara untuk mencari yang namanya uang, Bapak sekalian? Meninggalkan orang yang kami cintai, apa Anda pikir kita hanya mencari sesuap nasi? Keliling luar kota, keliling Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok negeri, apa hanya untuk mencari sesuap nasi, Bapak sekalian? Kami KKI Indonesia, kami peduli pada negara ini, kami peduli pada Indonesia. Kami peduli pada bangsa ini, Bapak sekalian. Negara yang sangat indah, kaya, luar biasa, tapi rakyat yang sangat miskin. Makan aja susah. Mereka butuh kita, Bapak sekalian. Mereka butuh kita untuk bergandeng tangan, sama-sama membangun Indonesia yang lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia, Bapak sekalian. Dan kami nggak bisa melakukan ini sendiri. Kami butuh bantuan Anda. Bisnis ini nggak cuma ngomong masalah impian Anda, uang Anda. Begitu banyak orang-orang kaya yang sudah duduk di tempat ini. Tapi kenapa mereka mau berjuang di bisnis ini? Bukan untuk mereka, tapi untuk orang lain. Karena lebih lagi besar untuk bangsa Indonesia. 1
setelah saya tahu visi ini, membangun bangsa, saya camkan pada diri saya, I don't want to make a story in my life. I want to make a history. Saya tidak mau membuat cerita dalam kehidupan saya. Saya ingin membuat sebuah sejarah dalam kehidupan saya, di mana sekali Hendra Limantara hidup di Indonesia, dia hidup menjadi warga negara yang membangun bangsanya sendiri. Terlalu kecil ketika Anda berbicara masalah duit, ketika Anda berbicara masalah uang. Karena mungkin hari ini Anda belum punya duit, Anda berpikir, saya akan bekerja dengan sangat besar untuk menciptakan satu namanya duit. Tapi ketika Anda sudah punya penghasilan ratusan juta setiap bulan, bukan duit lagi yang Anda cari, Anda sudah punya duit banyak, aset sudah banyak. Tetapi kenapa hati Anda kosong? Karena bukan uang yang menjadi tujuan hidup Anda. Tapi bagaimana cara Anda bisa berarti? Tuhan menempatkan Anda di Indonesia bukan kebetulan. Karena Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan Anda. Fokus. Banyak orang bekerja di KK Indonesia tidak fokus. Pak, kerjaan saya full timer KK Indonesia. Dato Dr. Andrew di CD-nya mengatakan, you can do this business for part time or full time, but never sometimes. Bukan full time, bukan part time yang Anda perlu, tapi fokus kerja Anda yang perlu. Banyak orang hari ini full time, tapi dia full the time. Paham maksud saya? Bekerja penuh waktu, tapi dalam penuh waktunya tidak bekerja apa-apa. Pak Hans Darmanto mengajarkan kepada saya pada satu di Widya Mandala, saya masih ingat. Tidak penting seberapa banyak waktu yang Anda punya, tapi seberapa banyak yang Anda lakukan di waktu yang Anda punya. Itu fokus. Kenapa banyak orang tidak sukses di bisnis ini? Karena mereka tidak fokus. Bapak dan Ibu sekalian, fokuslah pada orang-orang yang mempunyai impian dan visi yang sama seperti Anda. Banyak distributor terjebak bekerja di banyak orang. Bapak dan Ibu, kita ingin membangun bangsa Indonesia, setuju? Target kita besar, tidak ada waktu Bapak untuk mengerjakan kepada seseorang, bekerjasama dengan seseorang yang tidak serius. Anda tahu maksud saya? Bapak dan Ibu, saya pernah bekerja bersama dengan downline saya. Dia memberikan janji-janji yang luar biasa. Dan dia bilang sama saya seperti ini. Oh, iya. Bayangkan, leader Komo yang omsetnya tertinggi hari ini. Oke, sudah. Nggak pernah ditantang saya. Oke, sudah. Saya pikir ini anak mau ngomong apa ya? Udah dipikir kok? Sudah, sekarang sudah. Saya bisa lebih besar dari dia. Kalau Anda pernah omongan itu, bagus nggak? Senang nggak? Wih, gila nih, orang kayak gini jarang, setuju gak? Wah, senangnya luar biasa. Kasih waktu 1 minggu, muntabek, undur tanpa berita. Banyak orang menghabiskan waktu 1 tahun bekerja dengan orang yang salah. Anda tahu maksud saya? Anda tidak bisa membantu semua orang. Bantu yang mau dibantu. Pimpin yang mau dipimpin. Karena tidak semua orang mau dibantu. Dan tidak semua orang mau dipimpin. Bekerja pada orang yang sevisi dengan Anda. Itu tidak akan menghabiskan waktu Anda. Pak, supaya saya tahu saya punya downline sevisi apa Anda, bagaimana caranya? Mudah. Indikator seorang distributor, seorang leader punya impian atau tidak, Anda lihat dari daya juangnya. Semakin besar daya juangnya, maka semakin besar impiannya. Semakin besar impiannya, maka semakin besar daya juangnya. Paham maksud saya, Bapak sekalian? Tidak mungkin hari ini ada seseorang yang punya impian tapi tidak memiliki daya juang. Mari kita sama-sama lihat ke cermin, Bapak sekalian. Kalau hari ini Anda berpikir saya tidak memiliki daya juang, mungkin Anda tidak punya satu yang namanya impian. Karena kalau Anda punya impian, Anda pasti memiliki daya juang. Saya mulai panas, saya lepas boleh? Boleh ya, daripada nggak bisa maksimal ya. Jadi hari ini Bapak sekalian, kalau Anda ingin benar-benar sukses, bekerjalah dengan orang yang tepat. Banyak orang terjebak bekerja dengan orang yang salah. Makanya kenapa kalau saya pilih Bapak sekalian, Pemor, saya akan bekerja dengan distributor yang Pemor.
Kalau ada distributor yang Pak Hendra jemput ya, meeting ya, saya nggak akan bekerja dengan dia. Anda paham maksud saya? Pak Hendra, tolong ya Pak Hendra ya, poin saya kurang nih, tambahin ya. Saya tidak akan bekerja dengan leader atau distributor yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak sevisi dengan saya. Paham maksud saya? Banyak orang menghabiskan waktu. Bapak dengarkan, dalam pertandingan ada satu yang namanya tim inti, setuju? Ada satu yang namanya tim cadangan, setuju? Dan ada satu yang namanya cheerleader, setuju? Betul nggak? Ada yang orang hanya menceriakan suasana, setuju nggak? Indikator leader itu mudah. Membangun sebuah bangunan, saya tanya sama Anda. Yang terpenting apa? Terpenting apa? Banyak orang lihat bangunan tinggi, tapi tidak lihat fondasi. Anda tahu bang sekalian, apa fondasi yang benar dalam bisnis ini? Satu aja, sikap. Jika seorang distributor tidak memiliki sikap yang baik, maka dia tidak akan pernah bisa membangun bangunan yang tinggi. Dan Anda hanya akan membuang waktu-waktu Anda kalau Anda bekerja dengan orang yang fondasi rumahnya hanya fondasi 2 lantai, tapi ingin memiliki fondasi hotel 30 lantai. Apa maksud saya? Kalau fondasinya dia cuma 2 lantai, mustahil dia bisa membangun sebuah bangunan 30 lantai. Dia besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Saya pastikan sama Anda. Kenapa? Karena fondasinya tidak benar. Jika Anda ingin memiliki distributor yang punya fondasi yang besar, bangunan yang tinggi, perbaiki fondasinya. Apa fondasinya? Sikapnya. Kenapa? Karena sikapnya tadi, cara melihat tadi, menentukan respon tadi, betul? Jadi kalau sikapnya dia benar, responnya pasti benar, dan hasilnya pasti benar. Banyak orang bekerja dengan orang yang salah, dan itu takes time, buang waktu Anda. Makanya saya sangat suka sekali kalau banyak cobaan-cobaan, suka sekali. Wonosobo datang ke Surabaya, ada distributor ngomong apa? Jauh Pak. Bagus, nggak apa-apa. Jogja, jauh Pak, nggak apa-apa. Bagus. Kenapa? Karena saya tahu fondasinya berapa lantai. Paham maksud saya? Tapi bagi mereka yang jauh-jauh setengah mati, harus bangun subuh untuk berangkat ke tempat ini. Ngantuk-ngantuk, capek luar biasa. Anda tahu, mereka bukan cuma berangkat 10 jam, tapi mereka juga pulang 10 jam. Paham maksud saya? Mereka mengorbankan 20 jam, ditambah dengan acara seminar hari ini 4 jam. 24 jam mereka membayar harga, dengan mereka saya bekerja, misalnya. Dan itu tidak menghabiskan waktu Anda. Percuma hari ini Anda punya distributor yang hari ini mentalnya peminta. Anda paham maksud saya? Zaman-zaman sekarang fakir miskin banyak ya. Fakir miskin juga banyak, betul? Banyak orang peminta. Dan peminta ini Bapak sekalian, bukanlah seorang leader, bukanlah seorang tim inti, bukanlah seorang tim cadangan. Mungkin mereka hanya tim cheerleader. Apa maksud saya? Mereka hanya pihak penghibur saja, Bapak. Bekerjalah pada orang yang tepat. Karena dengan Anda bekerja dengan orang yang tepat, maka hasilnya Anda akan tepat. Mungkin dari Anda jadi kapok. Untung aku gak dolen, kapok. Bapak dan Ibu sekalian, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Bersama-sama kita katakan, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Jadi jika Anda hanya mengajarkan saja, Anda bukan pemimpin yang baik. Apa maksudnya? Karena Anda bukan pengikut yang baik. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan saya Pak, sama Pak Rusi, Pak Han, Pak Widya, Pak Chandra, kami kadang beda pendapat. Anda paham maksud saya? Apa yang saya pikir kadang tidak sesuai dengan apa yang Pak Chandra pikir. Anda paham maksud saya? Tetapi apa yang saya lakukan hari ini, Bapak sekalian? Karena saya pengikut, saya tahu saya harus menyerahkan otoritas saya kepada pemimpin saya. Dan pada saat itu saya cuma pikir satu, Bapak sekalian. Saya hanya perlu 3 suku kata, yaitu apa? Percaya. Apa itu? Percaya. Apa itu? Percaya. Anda hanya butuh percaya. Pada saat saya beda pendapat dengan Pak Han, Pak Rusi, Pak Widya, Pak Chandra, saya hanya percaya. Kenapa? Karena terkadang pemimpin bisa melihat apa yang pengikut tidak bisa lihat. Dan fokuslah pada bekerja dengan pengikut yang baik. Paham maksudnya?
Karena hari kalau tidak, Anda akan buang banyak waktu Anda. Anda selalu ada harga yang harus Anda bayar. Entah itu harga karena Anda tidak menurut, atau harga karena Anda bekerja dengan orang yang tidak menurut. Karena seorang leader bukan peminta, seorang leader adalah pemberi. Bersama saya katakan, seorang leader bukan peminta, tapi pemberi. Coba angkat tangan kanan kita, tepuk dada kita, sadar. Kalau Anda ingin sukses hari ini, Bapak sekalian, jadilah pengikut yang baik dan pemimpin yang baik. Next. Anda yang bersusah payah mendapatkannya, Anda akan menikmatinya dengan tersorak-sorai. Ini surat terakhir saya, boleh kita baca sama-sama? Anda yang bersusah payah mendapatkannya, akan menikmatinya dengan bersorak-sorai. Bapak dan Ibu sekalian, jika hari ini Anda menghadapi kendala, punya hutang, bisnis tidak maju, bisnis mundur, mungkin hidup Anda rontok, mungkin Anda terus ditolak orang, nikmati prosesnya. Kenapa? Karena Anda akan tahu, ketika saya bersusah payah mendapatkannya, dan ketika saya mendapatkannya, saya akan menikmatinya dengan sangat bersorak-sorai. Jadi hari ini jangan cuma minta buah, tapi Anda juga harus siap biji loh. Karena apa yang Anda tanam akan Anda buah. Bersama kita ngomong, apa yang saya tanam, itu yang saya tuai. Apa yang saya tanam, itu yang akan saya tuai. Pemor, 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 pemor. Bukan semua hidup baik, Tuhan, Tuhan saya. Selama saya hidup, saudara sekalian, saya dilahirkan oleh satu orang yang luar biasa, yang mendidik saya. Begitu banyak yang beliau ajarkan sama saya. Pendidikan, sikap, kasih sayang, dimana sesukses apapun saya, sebanyak apapun saya bisa kasih ke beliau, tapi nggak akan pernah bisa membuat melunasi apa yang beliau kasih ke saya. Saya satu orang yang dulunya nggak pernah berbakti, satu orang yang hanya Pak pergi, Ma pergi, Pak datang, Ma datang. Tapi kemudian bisa merubah saya jadi seorang yang gengsi pada orang tua. Saya berbakti sama orang tua saya. Kasih sayang beliau tidak pernah bisa saya balas. Satu ketika ibu saya masuk rumah sakit di Singapura untuk operasi 2005. Di ruang operasi saya menangis. Karena waktu operasinya harusnya 2 jam, tapi 5 jam pun belum keluar. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya belum bisa ganti apa yang orang tua saya bisa kasih ke saya. Saya mengundang orang kedua, orang tua saya, ayah dan ibu saya, untuk maju dalam hal. Saya undang beliau maju ke atas panggung. Saya mempersiapkan materi saya karena saya tahu mereka akan hadir hari ini. Dan ini acara SMS pertama di Surabaya yang terbesar yang pernah diadakan. Dan saya persiapkan benar-benar untuk mereka. Dan Anda tahu Tuhan maha luar biasa.
Acara hari ini Bapak sekalian bertepatan dengan Hari Ibu, di mana saya ingin memakai momen ini untuk memberikan pada mereka penghargaan bahwa inilah anak yang telah mereka didik sampai dengan hari ini. Meskipun tidak bisa membalas banyak yang telah mereka beri, tapi setidaknya melalui KK Indonesia saya diubahkan untuk peduli pada mereka. Di kesempatan ini Bapak sekalian, orang tua saya berulang tahun bulan Januari dan Februari tahun 2014 ini. Melalui KK Indonesia saya mengkadokan 1 tiket ke Korea gratis untuk mereka. Sebuah pemberian kecil yang tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, di luaran sana banyak Hendra Limantara yang lain yang tidak peduli dengan masa depan keluarganya, yang cuma berbicara ya ma, ya pak, malepa, malema. Mari kita bergandeng tangan. Kalau belum bisa Anda menjadi pahlawan untuk Indonesia. Surabaya kota pahlawan, betul? Tapi tanya pada diri kita, apa kita sudah jadi pahlawan? Gak perlu sampai Indonesia, apakah kita sudah jadi pahlawan untuk keluarga Anda, Bapak sekalian? Melalui KK Indonesia, Anda bisa memakai merah biru untuk membangun merah putih. Merah biru untuk membangun merah biru untuk membangun. Terima kasih KK Indonesia.